Ya, kali ini kita dapat kerjaan tangki lagi. Kondisinya ya begini, bisa dikatakan burik. Nah, ini bekas bocor kemudian dilas ya Gus ya. Sedikit penampakan awalnya kayak gini Gus. Assalamualaikum, jumpa lagi ya di channel Kajine Painting Gus. Kita dapat kerjaan tangki Yamaha Vision ya, kayak gini, Vision All ini kayaknya. Nah, tangkinya ada beberapa bagian ya yang dilas karena bocor, kemudian ya mungkin penyok, tapi sama tukang lasnya katanya dipotong kemudian diganti plat dan dilas ya seperti ini model pengelasan pergantian platnya ya. Nah, kalau kayak gini ya nanti mau nggak mau kita harus main dempul ini Gus. Dan seperti biasa ya, di tahap awal kita kerok dulu untuk cat lamanya ya. Bengkel kaki lima andalan kita ya tetap remover Gus ya. Udah kita olesi, catnya udah mengkeret alias mengkirut. Lalu kita kerok pakainya sikat kawat serabut itu ya, buat nyuci panci. Ini lebih cepat, lebih efektif, lebih enak, murah meriah Gus. Nah, kayak gini jangan lupa untuk keamanan tetap pakai sarung tangan ya, karena ya lumayan kalau apa ya bahasanya kalau di sini kepletian kalau kena removernya ya, sedikit celekit-celekit panas semelet kayak gitu Gus bahasanya Gus. Nah, kita cepetin aja, dan setelah ini nanti selesai ngerok jangan lupa kita cuci, kita pakai sabun, bersihkan, dan pastikan remover ini benar-benar bersih ya Gus ya. Nah, habis itu ya kita bersihkan lagi pakai degreaser kayak gini. Bisa main semprot pakai semprotan kayak gitu, bisa juga kita oles. Intinya kita bersihkan semua medianya sehingga dipastikan nggak ada bekas-bekas remover, bekas-bekas sabun, minyak segala macam, karena penting banget ini biar nanti epoksinya bener-bener nempel secara maksimal, erat, rekat, melekat ya, nggak gampang lupas. Hehehe. Setelah itu medianya kita lap ya, pakainya kain lap microfiber ini Gus. Seperti ini, teman-teman bisa beli di minimarket, supermarket, mungkin di toko bangunan juga ada, atau di toko-toko cat. Nah, pastikan medianya bersih ya. Nah, untuk epoksinya di sini saya pakainya epoksi PU Primer Surfacer ya dari Niken, karena epoksi ini cukup mantap juga. Dia sudah PU karena medianya tangki ya. Kemudian dari konsumen juga mintanya bahan yang bagus ya, jadi di sini nanti kita akan full PU dari epoksi, kemudian cat sampai clearnya pasti PU semua. Nah, untuk pemilihan bahan ini kembali lagi menyesuaikan budget ya dari konsumen ya. Nah, untuk spray gun di sini saya pakai Awarita F3 spray gun sejuta umat. Nah, untuk stylannya udah sering banget kita bahas. Nah, di sini kita akan tembak epoksi ini 3 lapis ya. Jadi kita butuh epoksi dengan apa ya bahasanya, bukan ketebalan ya, jadi lapisan epoksi yang berdaging ya.
karena nanti kita ada proses pendembulan juga, jadi dipastikan media ini benar-benar rata epoksinya, berdaging, nggak ada tebal tipis, karena ini nanti juga berpengaruh. Nah ya biasa kita usahakan untuk nembaknya serapi mungkin. Udah sering banget saya jelaskan, dimulai dari pinggiran dulu, muter keliling, habis itu dari satu sisi, misal dari depan kita tarik ke belakang atau dari belakang kita ke depan, kemudian geser ya kayak di video kayak gini lah. Jadi jangan pernah loncat sana loncat sini, bahasanya kalau di sini pelencar kayak gitu ya, acak-adul kayak gitu, pasti nanti tebal tipis dan apa ya, kita agak susah nanti. Wah ini terutama di lapisan kedua dan ketiga, ini tadi udah kita tebelin belum, udah kita tembak lagi belum, itu kadang suka bikin hasilnya nggak maksimal kalau tembakannya terlanjur ngaco kayak gitu ya Gus ya. Nah untuk media-media yang banyak lekuknya itu perlu banget ya kita perhatiin, apalagi di bagian pinggir, di bagian lekuk nut kayak gitu, dudukan baut mungkin, itu kadang sering banget ya kita agak kurang fokus di situ, jadi terlalu tipis. Nah ketika kita amplas nanti biasanya di bagian-bagian situ itu cepet banget habis ya. Nah jadi perlu kita sedikit penebalan untuk mengcover ketika misal nanti di bagian yang agak susah kita ngamplasnya ya terbilang terlalu bersemangat, nanti nggak gampang habis ya epoksinya. Intinya ya dari teman-teman harus pinter-pinter atau teliti saat mode pengamplasannya nanti ya. Dan lapis ketiga seperti biasa kita lakukan penebalan biar epoksinya ini benar-benar rata, berdaging. Jadi ketika nanti kita amplas, apalagi kita lakukan pendembulan, ini epoksinya ini enggak cepat habis. Tapi ya biasa nanti kalau kita udah masuk ke pendembulan pasti ada bagian-bagian tertentu yang apa ya bahasanya mungkin botak-botak kayak gitu ya, karena kita ngejar ratanya kadang emang ada di bagian terdekat dari dempul itu suka habis epoksinya karena kita amplas ngejar ratanya dempul ya Gus ya. Tapi nggak masalah, karena pendembulan nanti kan pasti kita main epoksi lagi, pakainya epoksi filler untuk menutup bekas dempulan dan juga mengcover area-area yang terkikis amplas. Dan juga satu lagi ya Gus ya, ketika kita pakainya epoksi yang jenis PU ya usahakan tinernya juga pakai PU Gus, karena kalau saya rasa sayang banget ya misal kita epoksi udah pakai PU tapi tinernya tiner non PU kayak Super, HG, ya agak gimana ya, sayang kalau menurut saya. Dan satu lagi ya, ini mumpung nggak lupa, teman-teman banyak yang tanya epoksi PU primer surfacer Niken itu apakah harus pakai thinner PU Niken juga. Kalau yang sudah saya coba, epoksi ini menggunakan thinner PU apapun mereknya, dia masih bisa dapetin hasil yang oke dan maksimal. Jadi ya nggak harus semerek, nggak masalah ya, karena belum tentu di toko-toko daerah teman-teman itu ada yang satu merek dengan epoksinya. Nah kurang lebih hasilnya kayak gini. Ini kita video udah keadaan kering, jadi habis ini kita amplas kemudian langsung naik ke tahap pendempulan Gus. Nah cukup sekian video kali ini, kita sambung di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you Gus.